Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Rumah dalam Islam bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan tempat yang harus dijaga agar tetap bersih dan penuh berkah. Keberadaan jin dalam rumah dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Penting untuk mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah kita mungkin telah menjadi sarang jin. Dalam video ini, kita akan membahas 10 indikasi penting menurut ajaran Islam untuk membantu Anda menjaga rumah dari gangguan makhluk halus. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, keberadaan bangkai dalam rumah, seperti koleksi hewan-hewan yang diawetkan atau bangkai binatang lainnya, bisa menjadi indikasi kuat bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengharamkan keberadaan bangkai dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga menegaskan perlunya menjauhi tempat-tempat yang telah menganiaya diri sendiri kecuali dalam keadaan menangis. Dan menurut para ulama, bangkai dianggap sebagai tempat yang najis dan tidak suci sehingga menjadi tempat berkumpulnya jin. Pemahaman ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan rumah sebagai bagian dari praktik keagamaan dalam Islam. Dengan menjauhi kebiasaan menyimpan bangkai di dalam rumah, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik tetapi juga spiritualitas rumah tersebut, serta memastikan rumah tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan terhindar dari gangguan jin. Kedua, keberadaan patung di dalam rumah bisa menjadi salah satu indikasi bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Ini bukan hanya sebatas keyakinan atau mitos belaka, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Quran mengingatkan kita akan bahaya penyembahan patung. Seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, di mana penyembahan patung mengakibatkan kebinasaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 37. Selain itu, Rasulullah juga memperingatkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat patung. Dan pandangan ini didukung oleh para ulama seperti Imam Nawawi yang menyatakan bahwa keberadaan patung dapat mengundang jin karena malaikat menghindari tempat-tempat yang terdapat patung. Penyembahan patung merupakan pelanggaran terhadap tauhid, dan kehadiran patung di dalam rumah dapat menjadi penyebab terbukanya pintu bagi gangguan jin. Dengan demikian, menjauhkan diri dari praktik penyembahan berhala bukan hanya menjaga kemurnian iman, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menjaga rumah dari kehadiran makhluk halus yang tidak diinginkan, serta memastikan keberkahan dalam rumah tangga. Ketiga, selain patung, keberadaan gambar makhluk hidup di dalam rumah juga dapat menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Gambar-gambar ini dianggap dapat menghalangi masuknya rahmat dan keberkahan dari Allah, serta membuka peluang bagi jin untuk berdiam di dalam rumah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Islam menaruh perhatian besar terhadap larangan menggambar atau memiliki gambar makhluk hidup, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keberkahan dan spiritualitas individu serta lingkungan sekitar. Dengan menghindari kebiasaan memiliki gambar makhluk hidup di dalam rumah, kita tidak hanya menjaga rumah dari gangguan jin tetapi juga membuka jalan bagi rahmat dan keberkahan dari Allah untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Keempat, tulang yang ada di dalam rumah, baik itu sisa-sisa makanan atau fosil, dapat menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Hal ini dikarenakan adanya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang memperingatkan untuk tidak beristinja dengan tulang dan kotoran binatang karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa tulang merupakan salah satu makanan yang dikonsumsi oleh jin,
Dan pendapat ini didukung oleh para ulama seperti Imam Nawawi yang menyatakan bahwa jin menggunakan tulang sebagai makanan, sehingga keberadaan tulang di dalam rumah dapat mengundang mereka. Dengan memahami pandangan ini, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan rumah dan menghindari menyimpan tulang atau sisa-sisa makanan di dalamnya. Tindakan ini tidak hanya untuk menjaga kebersihan fisik tetapi juga untuk menjaga spiritualitas rumah dan menghindari gangguan dari jin. Menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari tulang atau sisa-sisa makanan adalah bagian dari usaha kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam. Kelima, tanda gosong di dinding rumah bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa jin terbuat dari api, sehingga mereka memiliki hubungan erat dengan unsur api. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa tanda gosong pada dinding bisa jadi merupakan bekas aktivitas jin yang terkait dengan api, dan beberapa kisah para sufi mengaitkan fenomena ini dengan kehadiran makhluk halus. Dalam hal ini, tanda gosong di dinding dapat diartikan sebagai indikasi aktivitas jin yang berhubungan dengan api, yang menegaskan pentingnya memahami tanda-tanda ini dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga rumah dari gangguan makhluk halus. Dengan memahami adanya kemungkinan kehadiran jin yang mempengaruhi lingkungan fisik seperti tanda gosong, kita dapat lebih waspada dan melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta memastikan keberkahan dalam rumah tangga. Keenam, jika tercium bau busuk di salah satu sudut rumah, ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Hal ini karena Rasulullah telah mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa syaitan sangat senang dengan bau yang tidak sedap, yang mengindikasikan bahwa bau busuk dapat menjadi daya tarik bagi syaitan untuk berdiam di suatu tempat. Pendapat ulama seperti Syekh Al-Albani juga menegaskan bahwa bau busuk dan najis merupakan tempat yang disukai oleh syaitan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan dan keharuman rumah. Menyingkirkan sumber bau busuk dan menjaga kebersihan rumah merupakan langkah penting dalam menjauhkan gangguan jin. Selain itu, dengan menjaga kebersihan rumah kita juga menjaga keberkahan dan kenyamanan bagi penghuninya, serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat. Ketujuh, jika penghuni rumah sering mengalami mimpi buruk, ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa mimpi buruk berasal dari syaitan. Hal ini menunjukkan bahwa mimpi buruk dapat menjadi salah satu cara syaitan untuk mengganggu manusia, termasuk penghuni rumah. Selain itu, pengalaman pelaku spiritual menunjukkan bahwa banyak yang mengaitkan mimpi buruk dengan gangguan jin. Pemahaman ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas tidur dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus, termasuk melalui upaya spiritual untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan jin. Dengan memahami ajaran Islam tentang mimpi buruk dan meningkatkan perlindungan spiritual, penghuni rumah dapat memastikan tidur yang tenang dan berkualitas serta mengurangi gangguan jin. Kedelapan, jika bayi sering menangis tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa setiap kali bayi lahir, syaitan menusuk dengan jarinya sehingga bayi menangis, kecuali Maryam dan putranya. Hadits ini menunjukkan bahwa tangisan bayi bisa jadi disebabkan oleh gangguan syaitan. Beberapa ulama juga mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa tangisan bayi yang tidak wajar bisa disebabkan oleh gangguan jin. Dengan memahami hal ini, penting bagi orang tua untuk melindungi bayi dari gangguan jin dengan membaca doa-doa perlindungan dan menjaga lingkungan rumah tetap suci dan bersih. Langkah-langkah spiritual seperti membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjaga suasana rumah yang tenang dapat membantu mengurangi kemungkinan gangguan jin, serta memastikan bayi tumbuh dengan aman dan sehat. Kesembilan, jika terdengar suara aneh di dalam rumah, ini dapat menjadi indikasi bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6 yang mengisahkan bahwa beberapa orang meminta perlindungan kepada jin, menunjukkan bahwa keberadaan jin dapat memengaruhi kondisi lingkungan sekitar termasuk dalam hal suara aneh. Rasulullah juga memperingatkan tentang kemampuan syaitan untuk berinteraksi dengan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendapat ulama menegaskan bahwa suara aneh sering dikaitkan dengan kehadiran jin yang berusaha mengganggu manusia,
sehingga penting bagi kita untuk mengenali dan menghadapi tanda-tanda keberadaan jin di sekitar kita. Dengan memahami ajaran Islam dan meningkatkan keimanan, kita dapat melindungi diri dari gangguan makhluk halus yang tidak diinginkan, serta menjaga kebersihan dan ketenangan rumah untuk mengurangi kemungkinan gangguan jin. Kesepuluh, jika seseorang tidak merasa betah di rumah dan lebih sering ingin pergi ke tempat-tempat lain seperti wisata atau pusat perbelanjaan, ini bisa menjadi indikasi bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan untuk manusia agar mereka merasa tenteram satu sama lain. Jika seseorang tidak merasa tenteram atau bahagia di rumah, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan jin atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Rasulullah juga menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa rumahku adalah surgaku, yang menekankan pentingnya menjaga keberkahan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Pendapat ulama juga menegaskan bahwa ketidaknyamanan di rumah bisa menjadi tanda adanya gangguan jin, sehingga memperhatikan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang baik, kerjasama, dan doa-doa perlindungan sangat penting untuk menjaga rumah dari gangguan jin dan memastikan kedamaian serta keberkahan dalam rumah tangga. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.